Halo pemirsa, jumpa lagi di kanal YouTube Bola Salju. Kali ini saya akan membawakan resensi sebuah buku yang menarik ini. Terima kasih sudah like video ini, karena setiap like Anda akan bermanfaat bagi video ini dan kanal YouTube ini di masa yang akan datang. Untuk episode pertama di kanal YouTube ini, saya ingin membawakan buku berbahasa Indonesia, karangan penulis Indonesia, dan menurut saya mempunyai nilai yang lebih dibanding buku-buku yang lain yang beredar di pasaran. Apalagi formatnya berbentuk komik. Ini menarik sekali. Judulnya bukunya Who Wants to be a Smiling Investor? Siapa yang tidak ingin menjadi investor yang selalu tersenyum? Buku ini karangan Profesor Lukas Setiatmaja, seorang pengajar di Prasetya Mulia Business School, dan komikusnya Tom Dian. Oke, sebenarnya ini memang bukan buku baru. Buku yang saya pegang ini terbitan tahun 2011. Di Bola Salju kami sudah pernah mengulasnya di website. Kalau Anda ingin baca silahkan, tetapi dalam ulasan kali ini saya juga akan mengulas cukup lengkap apa tentang buku ini. Ringkasnya, buku ini menurut saya menawarkan sebuah cara yang menarik, sebuah cara yang membuat Anda tersenyum sesuai judulnya, sebuah cara yang membuat Anda gembira untuk mempelajari apa itu investasi saham dari awal hingga akhir. Paling tidak, saya kira buku ini akan menjadi bekal seandainya Anda yang awam atau siapa saja untuk mengenalkan, untuk mengenal investasi saham. Begitu ya ringkasannya. Nah, dalam ringkasan saya akan membagi, misalnya, bagaimana struktur penyajian buku komik ini, yang kedua gaya penyajiannya, kemudian nanti kita bahas plus minusnya, kemudian barangkali ada pendapat atau komentar dari saya, dan di mana belinya. Nah saudara, struktur buku ini dibagi dalam 12 bab yang menarik. Dari 12 bab itulah Pak Lukas dan komikus Tom Dian menyajikan bagaimana ada judulnya Quo Vadis Investasi. Wah, ini udah kayak judul buku politik ya. Nah, sebenarnya di buku itu di bab itu Anda akan mempelajari misalnya bagaimana sebenarnya perspektif investasi yang layak, atau juga layak, potensinya, tantangannya, resikonya, seperti itu. Dalam bab pertama itu katakanlah pendahuluan seperti itu. Dalam bab pertama itu Anda juga akan mendapatkan ringkasan bagaimana 11 bab selanjutnya yang ada di komik buku ini. Saya memang nggak salah. Anda memang nggak salah mengira ini memang buku komik ya. Jadi bukan hanya sampulnya yang lucu, tetapi memang penyajiannya disajikan dalam bentuk komik seperti Anda lihat di layar ini. Nah, itu menarik. Yang kedua, bab kedua kemudian ada yang namanya sebentar, saya ambil contekan ya. Bab kedua, sedang bermain dadukah kita? Nah, dalam bab 2 ini penulis menyajikan apakah perspektif investasi itu sebenarnya spekulasi saja, apakah ada perbedaannya antara spekulasi dan investasi. Nah, mungkin bagi pembaca The Intelligent Investor, Anda sudah familiar dengan topik ini. Nah, ini penyajian dalam bentuk yang versi yang sederhana dengan gambar-gambar yang lucu. Dalam satu halaman Anda bisa memperoleh sebuah deskripsi, sebuah narasi singkat, sebuah pemahaman singkat. Di samping juga ada lelucon-leluconnya. Nah, dalam lelucon itu karakter buku ini yang dinamakan Profesor Telo ya. Memang seperti itu namanya, Profesor Telo. Telo itu kalau bahasa Jawa singkong. Ya, mungkin pemahaman antara penulis dan komikusnya memutuskan mengambil karakter namanya Profesor Telo. Profesor Telo kemudian menciptakan beberapa karakter pendukung sehingga Anda memahami konsep-konsep saham seperti yang dijelaskan dalam bab 3 ya. Kemudian di bab 4 Profesor Telo juga mengajari pembacanya, Anda semua yang ingin membaca buku ini, tentang beberapa hal teknis
bagaimana terjadinya transaksi, bagaimana saham itu berpindah, hal-hal teknis seputar transaksi saham seperti itu. Kemudian di bab 5 Anda akan mempelajari potensi imbal hasil atau perolehan dari sebuah investasi saham. Anda kemudian diajari beberapa rumus singkat untuk menghitung imbal hasil itu. Kemudian di bab ke-6 Anda akan memahami bahwa investasi saham itu bukan sesuatu hal yang pasti. Anda harus bersahabat dengan ketidakpastian. Di sana sebenarnya sebuah pengantar dari bab berikutnya, yaitu bab 7 tentang risiko-risiko investasi. Di sanalah Anda akan mempelajari tentang tantangan, hambatan, apa yang disebut risiko menurut definisi finansial pada umumnya. Pak Lukas saat ini mengajar di Prasetya Mulia, mengajar corporate finance dan investasi. Saya kira beliau mempunyai otoritas di bidang ini sehingga Anda akan paham risiko-risiko sebagaimana definisi atau terminologi di akademia seperti itu ya. Nah, kemudian di bab 8 Anda akan mempelajari tentang 2 cara atau 2 metode berinvestasi saham. Nah, buku ini memang bukan buku tentang investasi ala value investor, ala Graham yang hanya menyajikan sebuah sudut pandang tertentu untuk mencapai keuntungan investasi yang maksimal seperti itu. Tidak. Tetapi buku ini adalah sebuah pengantar investasi yang ringkas yang menyajikan beberapa paradigma, termasuk paradigma teknikal dan paradigma fundamental. Dari satu bab ini, dari bab 8 ini misalnya, Anda akan bisa mempelajari apa itu teknikal, apa itu fundamental, apa itu rasio-rasio pentingnya yang dilihat seperti itu. Meskipun tidak detail, tetapi paling tidak dengan membaca bab ini dan bab-bab yang lain yang disajikan buku ini, Anda saya kira cukup mendapat sebuah kursus singkat dan cepat serta menggembirakan. Apalagi ditambahi bumbu-bumbu joke dari beberapa karakter yang diciptakan atau yang berkenalan dengan Profesor Telo, seperti karakter peramal, karakter orang yang ngawur. Enaknya komik itu kan seperti itu. Jadi penulis, pencipta bisa menciptakan karakter yang berlawanan, saling ledek-meledek tanpa perlu sakit hati, dan kita pembacanya dibuat gembira. Di bab berikutnya, bab 9 dan bab 9 Anda akan menjumpai yang namanya 8 jurus seperti metode-metode investasi. Dijelaskan di sana ada metode value investing, growth investing, growth at reasonable price (GARP) yang diajarkan atau dipopulerkan oleh Peter Lynch. Dalam penjelasan singkat di bab 9 ini Anda akan paham ada beberapa cara, termasuk dalam teknikal juga dibahas di bab ini tentu saja, karena buku ini bukan merupakan sebuah arah dalam satu strategi khusus, tapi semacam pengenalan strategi-strategi investasi secara global. Nah, kemudian di bab 10, sekali lagi ini positifnya buku ini mengingatkan bahwa investasi saham sesungguhnya adalah kegiatan yang harus bersahabat dengan waktu. Ada tokoh-tokoh seperti itu yang tidak bisa bersahabat dengan waktu sehingga kurang maksimal. Sementara itu ada misalnya atlet yang bersahabat, yang atlet ini tentu saja kan diumpamakan sebagai sosok yang bisa kita contoh ya. Mereka harus berlatih sejak muda, mereka harus sabar, harus disiplin, meniti latihan demi latihan sebelum perlombaan pertama mereka. Nah, investor juga menurut gambaran yang disajikan harus bersahabat dengan waktu, karena hanya waktulah yang bisa mengantarkan investor itu untuk sukses. Dan kemudian ada bab 11 ini, judulnya kalau di sini mungkin tidak relevan di masa sekarang, tapi mungkin di masa 11, Welcome to Bursa Efek Ponari. Nah, orang mungkin bertanya, kalau di masa sekarang Ponari itu siapa ya? Nah, kalau di sini Ponari itu kasus yang populer pada 2011 yang lalu, seorang anak yang diduga mempunyai kekuatan metafisik gitu di Jombang. Nah, kemudian
Sebenarnya itu semacam gambaran. Saat itu kasusnya populer sekali, banyak orang berdatangan ke sana untuk meminta atau mengharapkan sesuatu dari Ponari. Nah, mohon maaf Pak Ponari, sekarang Pak Ponarinya kayaknya di tahun sekarang udah besar, jadi sebenarnya nggak relevan kalau zaman sekarang. Kalau buku ini diterbitkan di masa sekarang mungkin judulnya harusnya lain. Nah, sebenarnya di bab 11 Anda akan mempelajari tentang ada juga investor di saham yang memakai paradigma yang dikatakan cenayang, metafisik seperti itu, mitos-mitos seperti itu. Ya, itu hanya gambaran, tetapi juga mungkin pengingat bagi Anda. Tidak semuanya yang seperti itu adalah benar. Contohnya gosip-gosip seperti misalnya sell in May and go away, itu kan sangat dipercayai. Juga January effect atau December effect seperti itu. Nah, ada beberapa mitos atau kepercayaan itu benar, tetapi mungkin tidak juga benar. Nah, itu dijelaskan di bab 11. Dan bab 12 adalah semacam rangkuman, tetapi dengan judulnya Sebelum Turun Gunung. Nah, mungkin ini semacam pengingat bahwa ya kita itu harus selalu ingat. Misalnya investasi itu apa? Tadi dijelaskan di bab-bab awal bahwa investasi versus spekulasi. Terus kemudian Anda harus sabar tentang diversifikasinya, terus harus percaya diri, atau harus mengetahui atau mempunyai pengetahuan sebelum menaruh selembar atau serupiah pun investasi Anda, seperti itu. Kemudian harus pengendalian diri, dan jurus yang terakhir yang konon katanya susah, seperti ditunjukkan di bab akhir ini, adalah lakukan apa yang Anda percayai. Nasihat terakhir seperti yang ada di halaman ini. Nah, saudara, itu tadi style atau penyajian buku ini. Nah, menurut saya buku ini menariknya, plusnya ringkas dalam satu halaman atau satu bab. Anda bisa mempelajari banyak konsep investasi yang disajikan. Selain ringkas, padat, juga menggembirakan. Ada joke-joke, ada humor di sana. Itu satu. Nah, tapi minusnya, Anda mungkin juga tidak bisa mempelajari kedalaman topik-topik tertentu ya. Meskipun sebenarnya saya kira buku ini sudah menyajikan penjelasan yang cukup runtut ya. Misalnya ada beberapa rasio ROE, PBV, PER, semuanya dijelaskan dengan cukup tuntas di sana. Artinya dengan membaca langsung buku ini dari awal hingga akhir, kalau Anda memahami semuanya, Anda saya kira punya gambaran besar. Apa istilah-istilah penting atau untuk mengenali investasi saham itu, apa variabelnya. Mungkin dari situ Anda bisa berangkat untuk belajar lebih detail, untuk riset lebih detail, untuk misalnya mempelajarinya, teorinya, laporan keuangannya, dan seterusnya. Atau misalnya Anda mau fokus kemana, seperti itu. Minusnya itu tadi, kurang detailnya, tetapi plusnya ini sangat menggembirakan. Apalagi memang saya akui komikusnya juga cukup keren ya. Nah, sebagai kritik sudah sejak 2000 berapa ya, 2011-an, 2012 di Bola Salju saya suka mengkritik tentang pemakaian kata main saham. Nah, di komik ini saya menjumpai banyak sekali pemakaian kata main saham. Nah, mungkin sebagai kritik, jika buku ini diterbitkan lagi, terakhir saya cek di Gramedia sudah tidak ada stoknya ya di gramedia.com. Di marketplace mungkin masih ada yang jualan, tetapi pakai cover merah. Saya nggak tahu apakah itu memang terbitan baru dari Kompas Group ya, KPG, atau tidak. Saya berharap kalau memang buku ini nanti diterbitkan, saya kira kita tidak perlulah pemakaian kata main saham. Itu kan mengarahnya sangat negatif. Sementara itu kalau di luar negeri istilah seperti itu nggak bakalan kita jumpai. Di sana mungkin hanya orang-orang yang pengen trading saham, pengen dagang saham, atau orang-orang yang pengen berspekulasi saham. Ya, spekulasi. Spekulasi berbeda dengan main. Spekulasi berbeda dengan judi, seperti itu. Orang berspekulasi mungkin ada yang spekulasi tidak terukur, atau orang yang spekulasi tapi terukur. Sementara itu investasi saham jika diartikan hanya spekulasi saja, seperti diungkap di bab awal buku ini, ya
orang atau mayoritas orang banyak yang rugi. Sementara itu kalau mayoritas ya, bukan, kalau main saja itu kan kecenderungannya jadi judi, jadi kurang baik. Saya kira mohon kata seperti itu bisa dihilangkan. Nah, kalau Anda ingin beli di mana, silakan dicari di marketplace, barangkali masih ada. Semoga bermanfaat. Resensi pertama kali ini saya sengaja membawakan buku yang berbahasa Indonesia yang saya kira punya nilai lebih. Ini adalah sebuah pengantar investasi yang menarik buat mereka yang pemula, yang sangat awam untuk memahami investasi saham. Demikian resensi pertama dari Bola Salju ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya.